tarik nafas. Nah ini kalau udah terpenuh, kalau udah terisi, tahan beberapa detik, baru buang perlahan. Jadi ketika ditahan itu sambil dirasakan baru buang. Jadi ritme antara penarikan dan pembuangan itu harus berbarengan dengan posisi ini, posisi kembung sama kompresnya. Udah paham ya? Ya, sekarang coba masing-masing. Jadi rasakan dulu beberapa detik sampai kerasa minimal hangat, baru buang pelan-pelan. Ya, nafas masih nafas perut, rasakan hawanya di perut, pikiran perasaan di perut. Nah, coba sekarang naikkan ke diafragma. Udah bisa diafragma? Diafragma, nafas dada. Nafas diafragma bukan dada. Perut. Diafragma udah bisa belum? Belum. Kalau Aldi lanjutin aja ya. Kalau misalkan nafas perut itu kan tarik kembung, buang kompres ya. Tarik hidung, buang lewat hidung. Nah, kalau misalkan nafas diafragma itu tarik dada dan perut secara bersamaan. Kembangkan ke depan. Jadi tarik nafas, kembangkan ke depan. Nah, sewaktu tarik, tahan, rasakan, baru buang lewat mulut. Nah, ini rasakan di ulu hati, di sini. Jadi antara dada dan perut di sini ada. Nah, kemudian si lidahnya itu nempel di atas tangannya. Nah, jadi jangan dipaksa ya. Jadi semampunya aja otot ini gitu. Nah, diusahakan ini bukan ke atas. Ini posisi bahu itu jangan ikut ke atas, tapi bagian dada ini ke depan. Jadi tarik nafas. Nah ini kalau udah terpenuh, kalau udah terisi, tahan beberapa detik, baru buang perlahan. Jadi ketika ditahan itu sambil dirasakan baru buang. Jadi ritme antara penarikan dan pembuangan itu harus berbarengan dengan posisi ini, posisi kembung sama kompresnya. Udah paham ya? Ya, sekarang coba masing-masing. Jadi rasakan dulu beberapa detik sampai kerasa minimal hangat, baru buang pelan-pelan. Biarkan si ini tuh, si dada ini tuh bergerak semampunya gitu, karena nanti lama-lama dia bakal menyesuaikan gitu. Jadi semampunya aja dulu, jangan dipaksakan gitu. Coba berbarengan antara dada dan perut itu berbarengan. Bareng-bareng. Ini sama saya dia baba ini. Coba tarik, ulangi, tarik, tahan dulu, rasakan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Rasakan dulu hati.
nafas lagi, tahan, buang, tarik nafas, tahan, buang. Oke, terus sampai habis. Tarik nafas, tahan, buang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke napas biar ke napas dada. Napas dada pakai dada aja ya. Iya, tapi tekniknya sama kayak dia sama. Coba, sekarang coba napas dada, tarik napas, dadanya kembangkan, perutnya kempeskan. Kalau tadi kan bersamaannya, kalau napasnya sama. Nah, ini kalau dada kembangkan ke depan. Nanti ketika pas tarik tahan, rasakan operasinya di dada, baru buang perlahan. Lewat hidung. Lewat mulut. Jadi pokoknya tekniknya itu hampir mirip sama diafragma. Cuman yang membedakan itu kan pengembangan organ gitu. Nah kalau misalkan dada kan cuma dada, yang terima kan dua-duanya. Nah sekarang cuma dada, kalau bisa badannya relate, terus ini kalau pada saat naik itu jangan ditarik atas ke depan. Sampai itu kerasa kayak ada yang narik gitu, bagian paru-paru tuh. Tahan, buat, sampai tarik, tahan, buang lagi, sampai habis, tarik lagi. Nah, siap. Intinya kalau udah kerasa di hawanya sih, minimal hangat aja, baru buang perlahan gitu. Itu napas dada. Pikiran perasaannya di dada, fokus ke hawanya, fokus ke nafasnya, fokus ke diri kita, jangan terdistract. Kalau misalkan dengar suara-suara di luar diri kita, ya, abaikan. Kan ada suara-suara yang mungkin ngeganggu, abaikan. Fokus aja ke nafas sama hawa. Badan harus benar-benar rileks. Tarik, tahan, buang, perlahan-lahan sampai tarik nafas, tahan, buang. Ini jangan sampai salah ininya ya. Siap. Tarik nafas. Tahan. Buang. Tarik. Tahan. Buang. Jadi, nah sekarang nempelkan si sapelnya pakai nafas dulu. Nanti nafas, kumpulkan lagi si hawanya ke nafas terus. Fokus masih di nafas perut, pikiran perasaannya tetap di perut.
Itu Pakrut kumpulkan lagi hawa panasnya di perut. Ya, nggak capek ya? Nggak lari ya? Enggak. Hah? Nggak capek kan? Enggak? Kita baru yang ringan-ringan ini mah. Lagi, tarik. Jadi melatih mengendalikan, menggunakan pikiran, olah nafas. Macam-macam lah gitu mas. Kadang kita tuh hal-hal yang tidak sepele itu malah jadi saksikan banget ya Kang ya, jadi sang saksi banget ya pada saat itu ya. Itu dia. Nah karena kebersaksian itu butuh kenetralitasan. Oke. Jadi kita memang harus benar-benar netral ketika kita ingin menyaksikan secara keseluruhan. Janganlah kepentingan-kepentingan itu mempenuhi otak kita dulu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Sekarang otak kita kan dipenuhi ilmu-ilmu yang justru nggak dipakai kan ya? Betul Kang. Iya. Sok dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Apakah ilmu-ilmunya itu kepake semuanya? Enggak kan? Enggak, betul. Banyak enggaknya malah. Iya banyak enggaknya. Betul. Nah, ya kita harus jujur di sini. Kita harus benar-benar jujur di sini. Terutama jujur pada diri sendiri. Ketika kita ingin menyaksikan secara keseluruhan, pertama kita harus netral dan kedua kita harus jujur. Jujur pada diri sendiri dan jujur pada sang pembuat semesta ini. Pada sang maha menjadikan. Jangan sampai ngaku-ngaku kalau kita berbohong. Jangan sampai maksudnya gini. Jangan sampai ngaku-ngaku kalau kita belum bersaksi seperti ini. Oke. Kang, by the way, jujur terhadap diri dan jujur dengan sang maha tuh dalam aplikasinya gimana Kang? Aplikasinya begini. Benarkah kita sudah menyaksikan sendiri itu sang maha menjadikan? Kalau belum, jangan ngaku-ngaku gitu loh. Jujur aja gitu ya, udah belum aja gitu ya. Belum gitu. Jadi jangan ngaku-ngaku. Belum juga nggak apa-apa ya Kang ya, mendingan jujur belum daripada ngomong tiap hari ya tapi belum gitu ya. Iya, seperti gini lah. Jujur nggak kita mengatakan bismillah dengan nama Allah? Kerja saja dengan nama gaji, itu ya. Oke. Nah terus kedua, jujur nggak kita bilang alhamdulillah segala puji bagi Allah? Nah itu dia kan, tetap masih senang dipuji ya. Betul Kang. Iya. Ya itu baru dua saja itu kita sudah berbohong, membohongi diri sendiri dan terutama berbohong pada sang maha menjadikan. Itu sangat berat. Itu sangat berat. Ketika dua yang dibohongi diri sendiri dan sang maha menjadikan. Wah berat banget itu, berat banget itu. Tapi karena terbiasa sehari-hari, karena terbiasa sehari-hari, jadi itu dianggap biasa saja. Dan inilah keberhasilan dari doktrin dan dogma itu. Sehingga akhirnya kita menjadi sangat pandai di dalam membohongi diri sendiri. Ketika kita sangat pandai di dalam membohongi diri sendiri, maka terjadilah hal-hal yang akan membela diri kita itu secara maksimal. Membela diri kita secara maksimal itu kita selalu membuat pembenaran-pembenaran ketika kita melakukan kesalahan. Misalnya, jebret kita melakukan kesalahan, oh kamu yang salah karena kamu gini. Kita tidak pernah berkaca dan melihat pada diri kita sendiri. Selalu orang lain yang harus salah. Betul. Iya, terus bikin pembenaran gimana aja lah caranya. Pokoknya yang lain, lu salah kudu maneh gitu. Kumaha carana maneh nu salah mana? Iya, pokoknya salah kamu aja. Oke. Kang, by the way Kang Diki tadi bicara tentang pengalaman dan saya yakin Kang Diki mengalami ini ya. Karena gini Kang, kita bisa merasakan orang yang benar-benar mengalami dan tidak itu dari vibrasi suara ucapannya, betul nggak Kang? Dari cara ngomong, dari bagaimana dia bicara.
pengalaman Kang Diki begitu menemukan diri, menemukan jujur terhadap diri, pengalamannya tuh pertama kali banget Kang, first awakeningnya tuh di usia berapa dan di mana Kang kalau boleh ceritakan? Kan sudah bawaan orok, tadi kan sudah diceritakan. Iya. Bawaan orok itu kan pasti disadari kan nggak mungkin dari orok langsung jadar gitu kan, nggak mungkin gitu. Justru itulah saya itu sadar ketika usia berapa bulan itu memang sudah sadar. Saya ngejailin kakak saya tuh ngelempar kotoran pada kakak saya tuh saya ingat. Dan itu waktu ditanya berapa? 3 bulan 4 bulan katanya. Itu saya bisa ceritakan semuanya, makanya kalau reunian itu saya pasti yang ditanya. Oh dia gimana gitu dan sebagainya. Ya karena otaknya merekam terus, itu satu. Terus kedua, misalnya begini, ini tentang mati, misalnya ya tentang mati. Nah, orang bercerita tentang mati, menceritakan tentang mati, tapi orang itu belum pernah mati, jadi gimana itu? Tentang neraka gitu Kang ya? Iya, tentang kematian lah. Kematian aja ya? Kalau saya pernah mati. Nah, ini menarik nih. Iya. Gimana nih Kang? Ini bukan NDA atau near death experience, bukan. Ini benar-benar mati. Nah, jadi kita pernah mengalami kejadian mati itu seperti apa? Nah, makanya orang-orang yang orang pernah mati atau misalnya orang yang pernah dia masuk ke ini, semua pengalamannya itu pasti melalui hal yang sama, tapi kesana ujung-ujungnya itu berarti subjektif. Tapi hal pertama dia pasti masuk lorong dulu, rata-rata begitu, dan dia melihat cahaya, rata-rata begitu. Oke. Nah, tapi selanjutnya, mulai masuk si pengalaman pribadinya ketika dia mau balik lagi pada jasadnya, macam-macam itu. Nah, jadi dan itu bukan sekali ya. Pengalaman seperti itu saya nggak sekali. Berulang-ulang ya kan? Iya, ada beberapa kali. Dan saya bisa ceritakan begini karena saya mengalaminya sendiri. Nah, itulah bersaksi. Betul. Nah, pertanyaannya apakah semua orang harus mengalami itu dulu Kang untuk masuk ke dalam awakening? Mudah-mudahan ini masalahnya ini bisa balik lagi. Nah, kalau misalnya orang lain kan belum tentu balik lagi, bablas saja ke sana kan bagaimana bisa menceritakan. Oke. Nah, itu satu. Terus kedua, ini ketika melihat yang namanya semesta ini. Diceritakanlah tentang semesta ini itu dari orang lain kan, dari guru-guru ini, guru-guru itu. Tapi guru-guru itu sendiri tidak pernah membawa murid-muridnya untuk bersaksi pada semestanya itu sendiri. Nah, makanya akhirnya saya bikin pelatihan untuk menyaksikan semesta itu secara langsung. Namanya pelatihan Profiling Universe. Oh iya, yang terdekat itu tanggal berapa Kang? 16 ya kalau nggak salah ya? Iya, besok. Tapi besok itu sudah inilah lumayan ini ya, sudah lumayan banyak yang ikutan. Tadinya itu besok itu nggak akan bikin loh. Tadinya gitu ya. Itu tidak direncanakan secara ini dadakan sebetulnya, besok itu tahun 16 itu dadakan, tapi ternyata tiba-tiba sudah 38 yang ikutan. Padahal cuma berapa minggu persiapannya itu. Itu juga karena ada orang-orang tadinya mau saya private lah, saya latih secara private, tapi tiba-tiba pada ikut. Itu tanggal 16 besok di Lembang. Oke. Nah, profiling universe itu gimana Kang? Prosesnya gimana kalau boleh ceritakan? Prosesnya begini, profiling universe itu bagaimana kita memprofile universe ini. Profiling itu bagaimana kita mengenal dan kita menjadi bagian dari universe itu. Makanya diajarkan blending. Blending itu bagaimana kita ngeblend dengan universe, bagaimana kita bersatu dengan universe, lalu kita mampu menjadi universe itu sendiri dan kita memahami secara langsung. Merasakan dan mengalami langsung gitu ya? Iya, bukan katanya, bukan cenah. Jadi langsung kita berkomunikasi dengan universe itu secara langsung, kita ngeblend dengan universe. Nanti universe lah yang memberikan tulisan-tulisan pada diri kita secara langsung. Semesta lah yang langsung berkomunikasi dengan kita. Nah, makanya kenapa saya jadi penemu? Salah satu rahasianya itu. Oke. Nah, jadi penemu itu kita bisa berkomunikasi karena di semesta inilah ilmu yang sebenarnya. Nah, kalau sekolah kan biasanya kita belajar mempertahankan pendapat orang lain ya. Ya contohnya ketika S1 lah, ketika kita buat skripsi yang ditanya itu referensi kan ya.
Berarti pendapat-pendapat orang lain yang kita pertahankan, begitu ya? Betul. Iya. Nah sekarang kita akan melihat universe ini yang terkonek pada kita ini. Sekarang individu itu yang mana dulu? Nah makanya tiap individu nanti akan berbeda. Dia nanti akan memunculkan kelebihan-kelebihan dan pengetahuan-pengetahuannya secara individu pula. Nah di sanalah waktunya kita beraksi, bersaksi, lalu bekerja sama. Aksi saksi bekerja sama. Iya. Nah, karena ketika kita bersaksi jangan sampai kita tidak beraksi gitu loh. Betul. Bersaksi terus nggak ada aksinya juga nggak ada manfaat. Iya. Di gunung terus gitu kan nggak? Kan doa itu kan dinamis, optimis, aksi. Dinamis, optimis, betul. Ya doa itu. Jadi bukan diam nyuruh-nyuruh Tuhan gitu loh. Dia nyuruh Tuhan gini, Tuhan gitu ya. Ngerasa lagi berdoa lagi gitu ya. Oh benar.